bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Kalau contoh bilang selamat hari ibu, lu habis itu harus saya ngomong ke mamanya. Oke, ya, oke, kita mulai ya. Selamat hari ibu itu bisa dong. Lihat mamanya, lihat mamanya. Ibu bilang Happy Mother's Day ya. Satu, dua, tiga. Selamat hari ibu. Saya ngomong. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yani di ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar semuanya di rumah? Ya, Contoh yakin kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, Contoh Yani juga di sini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, adik-adik, siapa nih adik-adik di rumah yang sedang menunggu-nunggu ibadah sekolah minggu, kangen ibadah sekolah minggu? Siapa ayo? Ya, pasti semuanya kangen kan pada sekolah minggu? Pasti dong, Contoh juga kangen nih. Nah, adik-adik, yuk mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Allahku Besar. Ikuti gerakan Contoh ya. Mustahil bagi Dia. Oh,
luar biasa. Dialah yang paling besar, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Allah kita. Yuk adik-adik, mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali memuji Tuhan. Berkati kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kami, sehingga kami bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Sekarang contoh undang kita untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu lagi yang berkata, Aku Anak Raja. Ikuti gerakan contoh ya. Pasti kita harus dengaran kalau Tuhan Yesus memanggil kita. Bahkan kalau kita mendengarkan cerita firman Tuhan juga kita harus mendengar ya. Jadi, kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagi sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ketiga contoh ya sekali lagi. God
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Burung pipit tidak menanam. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dulu yang manis, dulu yang tertib, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh suka ganggu kokonya atau adiknya ya. Jadi harus tertib untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Oke, selamat mendengarkan. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Losa Andre di sekolah minggu online. Nah, Losa percaya kabar adik-adik pasti sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Losa sampaikan, kita terlebih dahulu mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong ajari kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, Losa mau bertanya nih. Minggu lalu kita sudah merayakan Hari Mama, dan Losa lihat kita ada main games. Wah, pasti seru kan? Yang menang pasti senang sekali. Dan Losa ucapkan selamat ya buat yang menang. Nah, baik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih Losa mau bertanya, kalau adik-adik ingin berkenalan dengan teman baru, kira-kira apa ya yang adik-adik lakukan? Ya, tentu adik-adik memperkenalkan diri adik-adik kan. Demikian juga ada pepatah yang mengatakan, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Berarti kalau kenal makanya sayang. Kalau begitu, makanya adik-adik ketika mau berteman dengan teman yang baru, kita pasti mau memperkenalkan diri kita. Apakah itu kita memperkenalkan nama kita tinggal di mana, siapa nama kita sekolah di mana. Tentu kita memperkenalkan diri kita kepada teman baru kita. Demikian juga teman baru kita
mereka pasti juga memperkenalkan diri. Nah, di sana barulah bisa membangun sebuah hubungan pertemanan. Nah, apakah kita mungkin bercerita tentang hobi kita, bercerita tentang sekolah kita, bercerita tentang kedua orang tua kita, dan lain sebagainya. Namun adik-adik, kira-kira bagaimana ya kalau kita mau berkenalan dengan Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus tidak lagi berada di dunia ini? Namun, Lause mau bercerita dulu. Sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sorga, ketika dia lahir ke dalam dunia ini, dia sama seperti kita. Dia lahir ke dalam dunia ini, dia tumbuh dewasa, dan akhirnya ketika dia menjadi dewasa, dia juga memperkenalkan diri dia, terutama kepada murid-muridnya. Nah, langsung mau bertanya nih, berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Ya, benar, ada 12 murid. Nah, murid-murid kesayangan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, tentu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Siapakah dirinya, apa tujuan hidupnya, dan apa yang ingin dia lakukan di dalam dunia ini. Demikian juga murid-muridnya memperkenalkan diri kepada Tuhan Yesus. Makanya mereka bisa menjadi guru dan murid. Nah, kalau hubungan guru dan murid pasti sangat dekat. Dan Lause yakin adik-adik juga pasti pernah menjadi murid kan? Dan ketika adik-adik ingin dekat dengan guru adik-adik, pasti adik-adik memperkenalkan diri kepada guru-guru adik-adik. Dan juga sama halnya Lause memperkenalkan diri kepada adik-adik, dan adik-adik juga memperkenalkan diri kepada Lause. Seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, kira-kira bagaimana ya kalau Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita? Tentu Tuhan Yesus tidak memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada 12 murid-muridnya. Jadi bagaimana dong kita bisa mengetahui tentang Tuhan Yesus? Yaitu kita bisa mengetahui tentang Tuhan Yesus adalah lewat Alkitab. Siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Angkat tangan. Ya, Lause yakin adik-adik pasti rajin membaca Alkitab. Nah, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, Lause yakin pasti adik-adik banyak mengetahui tentang Tuhan Yesus. Siapa nama orang tua Tuhan Yesus, siapa saudara Tuhan Yesus lahir di mana, apa tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia, lalu siapa nama orang tua Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, dan bagaimana ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, Lause yakin pasti adik-adik banyak mengetahui tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, yaitu lewat Alkitab. Dan juga bagaimana ya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu lewat berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangan. Ya. Nah, kalau adik-adik rajin berdoa, pasti dong adik-adik pasti bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena apa?
Karena kalau kita sering berbicara dengan orang tua kita, pasti ada satu komunikasi yang sedang dibangun. Dan kalau kita ada komunikasi yang dibangun, pasti hubungan kita semakin erat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak rajin berdoa, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Maka dari itu, kalau adik-adik mau dekat dengan Tuhan Yesus, adik-adik harus rajin berdoa. Jadi, hanya dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus, dan bagaimana cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, yaitu lewat membaca Alkitab dan rajin berdoa. Nah, Lause mau tantang nih adik-adik, siapa di sini yang rajin baca Alkitab dan rajin berdoa? Dan siapa di sini yang kalau makan berdoa, kalau mau tidur berdoa, kalau mau berangkat ke sekolah berdoa? Nah, Lause yakin anak-anak sekolah minggu di sini pasti rajin berdoa. Kalau gitu, Lause mau mengajak adik-adik untuk membaca satu firman Tuhan. Oke, kita buka di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Oke, kalau sudah ketemu, Lause bacakan sekali ya. Kita adik-adik mendengarkan Lause yang membaca ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, Lause ulangi ya. Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, adik-adik, kalau adik-adik rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan pasti ada di dalam hati adik-adik, dan hati adik-adik berada di dalam hatinya Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik rajinlah membaca Alkitab dan juga rajin untuk berdoa. Nah, kalau begitu, inilah firman Tuhan yang Lause sampaikan. Kita mau tutup dalam doa. Kita mau berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan diri Tuhan kepada kami, dan biarlah kami juga mau memperkenalkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Lause Andre. Nah, tadi hari ini
ceritanya tentang apa ya hari ini ya? Ayo, ada yang lupa nih. Nah, hari ini ceritanya tentang firman menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi yang berkata, adalah sukacita di hatiku. Sekali lagi contoh undang kita untuk bangkit berdiri yuk. Nah, ikuti gerakan contoh sekali lagi ya. Ibadah sekolah minggu kita berdoa sekali lagi ya. Ikuti contoh sekali lagi ya berdoanya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya kami anak-anakmu selalu siap mendengarkan dan mengikuti setiap ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk semuanya. Dan sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama